Di Jogja, ada saluran air yang mampu mengalirkan air puluhan kilometer tanpa satupun pompa. Inilah selokan Van der Wijk, saluran ajaib yang lebih tua dari republik ini. Gimana cara kerjanya, dan kenapa sistem ini masih relevan sampai hari ini? Simak terus videonya. Nama resmi saluran ini adalah Kanal Van der Wijk atau Selokan Van der Wijk. Diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Karel Herman Aert van der Wijk. Namun, masyarakat setempat sering menyebutnya dengan nama Bu Renteng. Ini dikarenakan bentuknya berderet panjang, yang kadang melengkung, dan di bawahnya berlubang-lubang. Secara visual, tampak seperti jembatan panjang berongga. Sisi atasnya adalah jalur air, sementara sisi bawahnya dibiarkan berlubang supaya bisa dilewati jalan atau air hujan. Desain ini membuat struktur lebih ringan dan tetap kokoh. Bangunan ini berdiri beberapa meter di atas tanah dengan lebar saluran sekitar 2,5 meter. Selokan Van der Wijk terletak di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Hulunya ada di Bendung Karangtalun, Desa Bligo, Magelang. Dari titik itu, air dialirkan sejauh kurang lebih 35 km, melewati sawah-sawah, kampung, hingga akhirnya berakhir di hilir di wilayah Bantul. Banyak orang keliru menyamakan selokan Van der Wijk dengan selokan Mataram. Padahal, keduanya punya cerita asal yang berbeda. Selokan Van der Wijk dibangun sekitar tahun 1909 pada era kolonial Hindia Belanda. Tujuannya untuk mengalirkan air dari Sungai Progo di Bendung Karangtalun menuju lahan pertanian di Sleman dan sekitarnya. Beberapa dekade kemudian, tepat di masa penjajahan Jepang, dibangunlah Selokan Mataram pada tahun 1944 atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saluran ini bukan hanya proyek irigasi, tapi juga strategi politik, yaitu memberi pekerjaan kepada rakyat agar terhindar dari kerja paksa Romusa. Menariknya, meski beda zaman, hulu Selokan Mataram justru memanfaatkan Selokan Van der Wijk, yaitu sama-sama mengambil air dari Bendung Karangtalun. Bisa dibilang, Selokan Van der Wijk adalah kakak tua dari Selokan Mataram. Coba kita mulai dengan percobaan sederhana. Bayangkan ada dua gelas, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Kalau kita tuangkan air, otomatis air akan mengalir ke gelas yang lebih rendah. Kenapa? Karena gravitasi. Air selalu mencari posisi yang lebih rendah. Nah, prinsip inilah yang dipakai di Selokan Van der Wijk. Di hulu, ada Bendung Karangtalun di Sungai Progo. Bendung ini fungsinya sederhana, menaikkan permukaan sungai supaya air bisa dialihkan ke saluran. Karena posisinya lebih tinggi dari lahan sawah di Sleman dan sekitarnya, air bisa mengalir sendiri tanpa pompa. Dari Bendung Karangtalun, air masuk ke saluran yang dibuat miring sedikit saja, tapi konsisten sepanjang puluhan kilometer. Walau miringnya kecil, itu cukup untuk membuat air terus mengalir seperti bola menggelinding di jalan landai. Tapi, jalannya air nggak selalu mulus. Kadang harus melewati sungai, lembah, atau jalan. Nah, disinilah insinyurnya membuat bangunan bantu. Talang air atau aqueduct, yaitu jembatan khusus untuk air, jadi airnya lewat di atas, menyeberangi rintangan. Sipon terbalik atau inverted siphon, yaitu pipa tertutup yang menurunkan aliran ke bawah rintangan lalu menaikkannya lagi di sisi seberang. Air bisa naik kembali bukan karena disedot, tapi karena ujung hilir tetap lebih rendah daripada hulu. Perbedaan tinggi inilah yang menjaga air tetap mengalir. Bangunan bagi untuk membagi air ke saluran-saluran kecil sesuai kebutuhan. Bangunan penguras untuk membuang lumpur atau pasir yang mengendap, sedangkan air bersihnya diteruskan. Dengan kata lain, sistem ini bekerja karena kombinasi beda tinggi,
gravitasi, dan rekayasa hidraulik. Alam yang melakukan tenaga angkatnya, manusia hanya menyiapkan jalannya. Sejak awal pembangunannya, saluran ini memang dirancang sebagai tulang punggung irigasi pertanian di Yogyakarta, terutama di wilayah Barat Sleman, seperti Moyudan, Godean, Seyegan, Minggir, dan Tempel. Hingga kini, ia masih berfungsi dan tetap kokoh berdiri, menyuplai airnya untuk 20.000 hektar sawah. Sistem berbasis gravitasi ini dianggap rendah karbon karena energi utamanya gravitasi, bukan listrik atau BBM. Sekaligus hemat biaya operasional, karena ia bisa menyalurkan air secara konsisten tanpa ketergantungan pada infrastruktur modern yang rentan rusak atau boros energi. Air dari kanal ini tidak hanya untuk irigasi sawah, tapi juga digunakan untuk kolam ikan, perikanan rakyat, dan kebutuhan rumah tangga desa. Ini menunjukkan multifungsi yang tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Bu Renteng kini menjadi ikon Kabupaten Sleman, bahkan pernah dijadikan perangko sebagai identitas budaya daerah. Pemerintah daerah rutin mengadakan acara seperti Festival Vanderweek untuk menjaga keterikatan masyarakat dengan saluran ini, menjadikannya bukan hanya infrastruktur teknis, tapi juga aset budaya dan pariwisata. Di balik lengkung Bu Renteng yang ikonik, tersimpan pelajaran penting bahwa dengan memahami alam, manusia bisa merancang teknologi yang efisien, ramah lingkungan, sekaligus menjadi warisan berharga yang bertahan lebih dari seabad.